Bagaimana caranya melapor jika terjadi kekerasan? Kupas tuntas mengenai pelaporan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Definisinya PPT kecamatan itu pusat pelayanan terpadu kecamatan. Jadi setiap kecamatan di Kota Semarang ini ada pelayanan terpadu yang dulu dibentuk oleh wali kota dan SK-nya sekarang, tapi dulu ikut SK wali kota, tapi sekarang SK-nya kecamatan. Kita hanya untuk penanganan korban, pendampingan dan penanganan korban perempuan dan anak korban kekerasan. Mendampingi korban dari proses awal, proses konseling, koordinasi, medis, hukum, sampai ke rehab sos. Itu kita dampingi sampai proses selesai, sampai di pengadilan proses hukum pun kita sampai putusan pengadilan. Bisa dijelaskan lebih spesifik maksudnya dengan medis hukum itu seperti apa? Ketika ada kasus, kalau memang itu kasusnya korban luka-luka, ya kita dampingi untuk sampai ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan korban, atau kalau di kepolisian disebut visum ya Mbak. Itu nanti kita dampingi dan itu prosesnya tidak berbayar, semua gratis. Kita dampingi sampai itu proses visum selesai, baru kita pendampingan ke, kalau memang korban menginginkan proses hukum, kita dampingi sampai ke Polrestabes, karena di sekarang Polsek tidak menangani kasus-kasus tentang perempuan dan anak karena tidak ada unit PPA perempuan. Jadi kita harus ke Polrestabes. Setelah dari Polrestabes kita pendampingan dari awal, dari pendampingan pengaduan sampai sampai tambah saksi-saksi, sampai mesti kalau pengaduan kan tidak hanya sekali, tapi nantinya kan harus dimintai keterangan dari sampai keterangan tambahan sampai P21 di kejaksaan. Oh, itu semua didampingin oleh petugas ya? Dan semuanya itu gratis ya Bu ya? Gratis. Jadi ketika kita juga memberikan informasi-informasi ke korban, apakah yang harus dilakukan oleh korban ketika proses hukum. Ketika kita di kejaksaan pun sampai sudah P21, itu kita mencari siapa jaksanya dari korban gitu. Bedanya kalau korban kekerasan yang kita ditangani PPTK, kalau korban KDRT biasanya kita PPTK mengupayakan untuk mediasi, sedangkan korban kan tidak tahu, dia pokoknya larinya ke proses hukum. Padahal kalau namanya korban KDRT itu awal-awal itu emosinya tinggi, jadi dia asal memutuskan, tapi setelah diproses hukum di kepolisian, biasanya besoknya kalau dimintai keterangan dia kepengennya dicabut demi anak. Ya itu jadi langkahnya udah maju terus mundur lagi ya, gitu, biasanya ya. Seperti itu kalau kasus KDRT ya Mbak. Tapi kalau seksual mau tidak mau harus proses hukum. Kelebihannya kalau di PPT kecamatan mungkin alurnya lebih dijelaskan, ya lebih terarah gitu loh Mbak dari awal. Kalau ini kan sepengertiannya warga, kalau ini sudah selesai kok, sudah mediasi, tapi kan dia nggak tahu kondisi psikis korban. Nah kita kan akan mendampingi, jadi lebih komprehensif gitu Bu ya. Pengertian untuk ini harus didampingi tentang psikologis korban, psikis korban harus bagaimana penanganannya supaya dia tidak merasakan trauma, ketakutan ya Mbak. Selama kita dampingi menangani korban ya Mbak, kita tidak hanya harus korban datang ke sini. Ketika kita dapat aduan dari kader-kader PKK itu, biasanya kita kan kerja sama tuh sama kader-kader PKK, karena kita suka memberikan sosialisasi ke tingkat RW, kelurahan. Jadi kader-kader tahu ya, akan sadar hukum ya Mbak. Terus dia begitu ada kasus, biasanya dia melapor ke kita, tidak harus dia datang, by phone juga bisa, kita akan dampingi, kita akan datang jemput bola Mbak. Ya,
Berarti dari laporan kader-kader Bu ya. Kalau dari korban langsung Bu, misalnya kan Banyak juga. korban takut nih kalau nanti saya kalau lapor ke RT jadi nyebar jadi gimana. Ya. Kalau mau langsung ke ibu gitu Ya, harus biasanya gitu Bu Mbak. Kalau sekarang itu banyak yang tidak mau lewat kader karena takutnya kalau nanti jadi anu konsumsi publik ya, tadi ya Bu ya. akhirnya dia mesti datang ke sini. Datang ke sini kan kalau di PPTK itu prinsipnya kerahasiaan Mbak. Jadi semua kasus yang ada di PPTK rahasia, warga tidak ada yang tahu. Tapi berarti aman Bu ya. Ya aman, gratis sampai proses selesai. Masya Allah. Kalau misal tadi Bu harus datang, nah kecamatan itu kan punya jam kerja Bu. Nah Ya. kalau misalnya di luar jam kerja kecamatan gimana Bu? Ngelapornya Biasanya lewat kan apa? di sini ada anu ya security ya, itu punya nomor HP saya. Oh berarti bisa mengadu lewat WA Bu ya? Ya, dia pasti akan telepon atau WA kalau itu penting. Bu, kalau seperti yang kejadian kemarin bulan yang lalu ya Mbak, kita kondisi sudah jam 10 malam, kondisinya kan sudah yang laki bawa sajam ya, otomatis kita antisipasi untuk menyelamatkan ibu dan anak toh, Mbak. Saya bingung sama Pak Budi, Pak ini anak saya orang ini korban mau tak bawa kemana? Udah Bu, go ning hotel sih. Akhirnya kita antisipasi bawa ke hotel karena saat itu tidak ada shelter warga di tempat kita. Berarti sekarang benar-benar pendampingan sampai selesai, sampai kerahasiaan, keamanan korban itu prioritas Bu ya? Gratis. Gratis juga, baik. Rutin. Kalau pencegahan kita melalui sosialisasi. Sosialisasinya lewat kader-kader PKK. Di acara-acara apa? Ya, acara-acara pertemuan PKK, LPMK, terus acara-acara itu kayak apa namanya Karang Taruna. Kita juga selalu sosialisasi itu. Ketika ada kasus di wilayah di kelurahan itu yang ada JPPA-nya, mereka biasanya mengadu ke JPPA. Dari JPPA itu hanya bisa menerima pengaduan, Mbak. Jadi pengaduan itu nanti ketika ini kasusnya harus bagaimana, biasanya JPPA komunikasi dengan PPTK. Setelah PPTK, oh ini harus seperti ini tindak lakunya. Seandainya kita rembuk dulu ya, rembuk warga dulu. Rembuk warga maksudnya itu antara kita, Babin Kamtibmas, Babinsa, terus Babinsa tetap kita libatkan, Mbak. Terus itu kalau RT nanti kadang kan RT itu ada yang bisa menyimpan rahasia, ada yang tidak bisa ya. Jadi soalnya banyak warga yang tidak mau RT-nya ikut andil, Mbak. Jadi ketika kita Lebih aman dan nyaman langsung ya? langsung biasanya kita komunikasi, ndak langsung juga bisa, bisanya lewat telepon juga bisa. Terus ketika itu ini kita adakan mediasi lebih dulu, tapi kita harus tahu kronologinya dari korban dulu, kebutuhan korban apa gitu. Ketika dia tidak mau, saya tidak mau kalau dimediasi karena takut sama suami saya. Yang penting saya bagaimana, kita harus memberi penguatan sama korban dengan cara kita bawa ke konseling ke psikolog. Tapi kan dia harus sembuh, ini harus sembuh kan psikisnya. Untuk pelaku itu urusannya nanti saya limpahkan ke RT atau RW untuk memberikan edukasi ke suaminya.